Korban pencatutan KTP warga Jakarta untuk calon independen Dharma Pongrekun dan Kunwardana beragam, mulai dari anak Anies Baswedan hingga politikus PDI Perjuangan. Sekjen PDI Perjuangan menilai Dharma adalah calon boneka untuk melawan calon dari Koalisi Indonesia Maju, yakni Ridwan Kamil, di pemilihan Gubernur Jakarta. Lolosnya pencalonan Dharma Pongrekun dan Kunwardana ramai dikritik masyarakat. Lantaran sejumlah KTP diduga dicatut demi meloloskan Dharma Kun ke pemilihan Gubernur Jakarta dari jalur independen atau perorangan. Salah satu korbannya adalah politikus PDI Perjuangan yang KTP-nya dipakai untuk mendukung Dharma Kun. Ada Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur, Saudara Rio. Itu KTP-nya juga dicatut, padahal sebagai anggota partai nggak mungkin ya untuk memberikan dukungan kepada calon perseorangan, karena seluruh anggota partai menunggu keputusan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, dan keputusan itu akan diambil setelah melihat berbagai dinamika politik yang berkembang saat ini yang menunjukkan arah demokrasi yang tidak sehat, praktek-praktek demokrasi yang membelenggu kedaulatan rakyat itu. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai upaya meloloskan Dharma Kun adalah cara membuat calon boneka buat Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju. Dengan adanya Dharma Kun, Ridwan Kamil tak jadi melawan kota kosong seperti skenario yang sebelumnya ramai dikritik. Yang melapor rakyat sekarang. Jadi kita juga melihat sedang mengidentifikasi dari internal PDI Perjuangan yang KTP-nya dicatut bagi kepentingan penciptaan ya calon boneka. Dugaan pencatutan KTP warga Jakarta bermula dari cuitan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di akun X pribadinya. Anies mengunggah tangkapan layar dari laman kpu.go.id yang memperlihatkan data dua anaknya dicatut pasangan Dharma dan Kun. Juru bicara Anies menyatakan tak cuma anak, tapi juga KTP adik Anies dan anggota tim Anies yang dicatut. Betul, telah terjadi pencatutan atas nama dua anak Pak Anies Baswedan, yaitu Mikael dan Kaisar, serta adik kandung beliau yang namanya masuk sebagai pendukung calon independen di 2024. Selain dari keluarga inti, juga ada tim yang bekerja bersama Pak Anies. Bisa dikonfirmasi bahwa mereka tidak pernah mendapatkan permintaan dukungan dalam bentuk isi form KTP dan tanda tangan basah, serta tidak pernah mengalami proses verifikasi faktual dari KPU terkait dukungan untuk calon perseorangan di Pilgub DKI Jakarta tahun 2024. Menanggapi Anies, KPU Jakarta menyatakan KTP dua anak Anies tak lolos verifikasi faktual. Kami langsung melakukan pengecekan, ya. Contoh misalkan datanya anaknya putra Pak Anies Baswedan. Ya. Kami cek memang yang bersangkutan dari sisi administrasi masuk sebagai data dukungan. Namun dalam verifikasi faktual statusnya menjadi tidak memenuhi syarat. Nah, jadi status data dukungan yang bersangkutan dalam verifikasi faktual dinyatakan TMS. Nah, artinya proses itu berjalan di lapangan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi ternyata bukan cuma pihak Anies yang dicatut. Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK, Aulia Postiera, juga dicatut KTP-nya. Aulia melaporkan hal ini ke polisi sebagai pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Ternyata nama saya juga nik saya, data pribadi saya, itu juga digunakan sebagai salah seorang pendukung bakal calon gubernur DKI Jakarta, yaitu pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana Abdaya. Untuk laporan polisi, saya sudah berkoordinasi dengan PBHI dan melalui salah seorang advokat di sana, saya saya meminta PBHI agar dapat mewakili saya dan juga korban-korban lainnya, itu. Menanggapi dugaan pencatutan data kependudukan oleh Dharma Kun, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jakarta membuka posko pengaduan. Dari pengaduan warga, Bawaslu segera menentukan dugaan adanya pelanggaran pemilu. Kami sudah membuka posko pengaduan. Per hari ini memang sudah masuk juga
beberapa nama ya yang mengadu ke Bawaslu, termasuk ke saya secara pribadi. Kami sebagai pengawas pemilu yang punya kewenangan dalam hal penindakan, setelah nanti ada kita inventarisasi, baru nanti akan kita lakukan kajian. Sementara itu, sang calon independen Dharma Pongrekun membantah sebagai calon boneka agar calon gubernur dari Koalisi Indonesia Maju Ridwan Kamil tidak melawan kota kosong. Kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Saat ini, Ridwan Kamil tinggal menunggu waktu diumumkan secara resmi untuk menjadi calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju. Anies yang tadinya diusung 3 partai, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Nasdem, tak mendapat tiket setelah 2 dari 3 pengusungnya balik badan dari Anies karena bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Bakal calon gubernur dari Kim, Ridwan Kamil, menyebut menjawab soal kemungkinan dirinya akan diduetkan dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. RK mengaku tak mendengar kabar kalau dirinya akan dipasangkan dengan Ketua Umum PSI tersebut. RK hanya mendengar jika dirinya akan dipasangkan dengan kader PKS Suswono. Kurang lebih sama lah, wartawan udah tahu. Atau sama Mas Kaisang, Pak? Atau sama Mas Kaisang? Per hari ini masih dengan yang sering disebut mungkin. Pak Suswono. Tanggal berarti Apa nanti lusa diumumin. Lusa di Senin tanggal sepaket 20. Berarti, Bang. Tanggal 20. Kan harus dengan wakilnya. Saudara, tetaplah bersama kami di Kompas Siang. Selesai jeda, Ian Rahman akan menyampaikan informasi penting lainnya untuk Anda. Salah satunya, meski dibantah pihak Universitas Diponegoro, polisi